Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pipit Wahyuningsih, mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Universitas Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan analitis terkait perlindungan hak anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Hak-hak anak secara hukum nasional telah diakui oleh negara Indonesia secara konstitusi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B yang menyebutkan bahwa anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang tercantum pada pasal 4-18. Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri lahir dilatar belakangi karena adanya pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari pembangunan nasional. Selain itu juga dalam perkembangannya, Undang-Undang Perlindungan Anak karena dirasa belum cukup mampu untuk mengakomodir, maka lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya juga mengatur tentang kekerasan seksual pada anak. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Undang-undang ini mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dari sisi perlindungan anak, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya layanan pendamping psikologis dan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Selain itu, budaya patriarki dan stigma terhadap korban juga menjadi hambatan besar dalam proses pelaporan dan penanganan kasus. Salah satu contoh aktualnya adalah kasus kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat. Berdasarkan berita Kompas, NHN ditangkap polisi atas dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap muridnya yang berada di bawah umur. Kasus ini menjadi contoh bahwa masih lemahnya pengawasan serta pelindungan anak di lingkungan pendidikan tertutup. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang kuat, perlindungan anak belum maksimal tanpa dukungan nyata dari tingkat implementasi. Diperlukan pelatihan aparat, kemudian juga edukasi kepada masyarakat agar perlindungan terhadap anak dapat lebih efektif. Salah satunya bisa diterapkan dengan pembentukan rumah perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan ataupun desa dengan tujuan mempercepat akses perempuan dan anak korban kekerasan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di akar rumput atau komunitas. Selain itu juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perlindungan perempuan dan anak di kecamatan dan desa atau kelurahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.